Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang umum, bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena masih ada pastinya ya video-video lain yang sifatnya tidak mengenal batasan waktu ya, atau kamu bisa personal reading aja. Oke, mari kita baca tentang sebuah tema, yaitu bukannya tak peduli, tapi ini yang sesungguhnya terjadi. Bukannya tak peduli, tapi ini sesungguhnya yang terjadi. Teman-teman, mungkin ada kalian yang merasa kok sebenarnya dia peduli nggak ya sama aku dan sebagainya ya. Kita hari ini akan coba cari tahu. Kita lihat dulu ya teman-teman, kamu berdealing dengan siapa yang bukannya tak peduli, tapi ini yang sesungguhnya sedang terjadi. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang sedang berusaha untuk bisa berhasil, bisa untuk sukses, bisa untuk meraih kejayaan, bisa untuk direkognisi sama orang lain, dihormati gitu ya, menjadi sosok yang bisa sukses dan bisa berhasil ya. Jadi sosok yang bisa dipandang lah ya kalau Sora lihat. Di sini ada energi yang bersemangat ya, dan berfokus sekali terhadap victory. Selain daripada itu, kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat di sini ada energi dari seseorang yang masih sangat-sangat banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang dia ingin cari tahu, banyak hal yang ingin dia eksplorasi, banyak hal yang ingin bisa dia raih ya. Jadi energi dari Page of Swords ini adalah energi dari yang pingin berhasil, pingin bisa diraih gitu ya. Kalau Sora lihat masih banyak hal yang ada di dalam pikirannya ya. Jadi masih banyak impian, masih banyak kemauan ya. Ada yang di sini memang lebih muda dari kamu secara usia ataupun secara jiwa, itu masih lebih muda. Yang terutama di sini adalah fokusnya adalah finansial, kesuksesannya adalah material yang jadi utamanya dia. Kenapa? Karena di sini bisa saja memang dia dituntut untuk punya finansial yang banyak, dituntut untuk punya keberhasilan yang banyak, dituntut untuk punya finansial yang banyak. Selain daripada itu, ada situasi di mana orang ini memang benar-benar pekerja banget ya, pekerja. Tipenya dia tipe pekerja banget, dan tipe yang memang benar-benar realistis. Jadi segala sesuatu yang terjadi pun sudah diperhitungkan dan dilihat sama dia secara kondisi finansial ya. Jadi sesuatu yang namanya bernilai itu akan selalu dia perjuangkan. Orang ini kayak kepinginnya tuh, aku tuh harus ada waktu yang aku berikan, tenaga yang aku keluarkan, itu harus ada sesuatu yang jadi value-nya gitu ya teman-teman. Selain daripada itu, kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat, balik lagi kartu Pentacle sangat-sangat mendominasi pembacaan ini, sehingga ini jelas ya, adalah seseorang yang memang mengejar finansial yang sangat-sangat kuat. Selain situasi finansial, keuangan juga dan keluarga jadi fokus utama ya. Jadi di sini jelas ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Sora udah sambil bacain zodiaknya ya. Taurus, Virgo, dan Capricorn ini sangat menjadi sesuatu yang kuat. Sora mau lihat dulu bagaimana sih sekarang situasi orang ini ya. Tadi Sora udah sebutin ciri-cirinya ya. Memang sangat utamain keluarga, finansial. Situasi hubungan kamu pada saat ini selalu, dan lagi keluar kartu ini, situasi hubungan pada saat ini masuk ke dalam suatu situasi yang memang harus bijak dilihat gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kondisinya bisa saja memang sedang dalam posisi yang seperti pause, tertidur, vakum gitu ya. Dibilang udahan juga enggak, dibilang enggak udahan juga enggak. Jadi kayak situasi yang masih dalam kondisi menggantung ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini memang benar-benar ada yang berada dalam situasi terjebak oleh situasi, terjebak oleh keadaan, terjebak oleh banyak hal-hal yang harus dipikirkan, terjebak dalam situasi yang mana mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus dia itu harus berkorban gitu loh ya. Dia itu harus berkorban, dia itu harus menanggung sesuatu kalau Sora lihat ya. Sehingga di sini ada banyak ketakutan yang sebenarnya dia itu nggak bisa sampaikan, atau dia itu memang tidak bisa untuk
lepas dari pikirannya dia, ya. Itu kalau Sora lihat. Jadi hubungan kamu itu berada dalam situasi yang seperti itu. Kok kamu merasa kok kamu berdiri dengan seseorang yang nggak berbuat apa-apa, ya. Ternyata dia dalam kondisi yang memang benar-benar terjebak gitu loh, ya. Dalam kondisi yang dia bingung harus kayak gimana. Kenapa dia bersikap seolah-olah dia tidak peduli, ya teman-teman. Itu tadi, karena kondisinya terjebak, banyak sekali hal yang dia pikirkan gitu, ya. Dan di sini dia itu ada di posisi yang sedang masih membangun sesuatu. Artinya orang ini tuh memang masih membangun sesuatu. Orang ini sedang berkonsentrasi terhadap hal yang sedang dia kerjakan. Entah itu memang pekerjaan, entah itu memang keuangan, entah itu hal-hal yang berhubungan dengan fondasi, ya. Dan di sini teman-teman, orang ini kan banyak bebannya. Jadi kenapa sih dia nggak peduli, kesannya diem gitu, ya? Bukan nggak peduli sama hubungan. Kamu bisa lihat ya, kartunya di sini banyak stres, banyak pikiran. Jadi energi itu juga banyak terkuras dari situasi-situasi yang concern dia itu tuh habis kepada energi-energi yang harus dia kerjakan. Jadi beban itu selalu dibawa. Jadi dia itu kayak lebih memilih untuk diam, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya dalam intuisi dia itu punya banyak kerisauan, punya banyak ketakutan, punya banyak overthinking, punya banyak keresahan-keresahan gitu loh, ya. Bagaimanakah sebenarnya perasaan dia ke kamu? Teman-teman, perasaan dia sama kamu itu sebenarnya adalah perasaan yang jadinya saat ini tuh banyak naik dan turun. Kenapa sih banyak naik dan turun gitu, ya? Ini bisa saja terjadi banyak naik dan turun gitu, ya. Karena emosi dia itu yang berubah-ubah dengan adanya situasi dan keadaan. Di sini juga perasaan dia sama kamu itu banyak naik dan turun tuh seperti itu. Kenapa? Karena ada perasaan di sini. Dia itu kayak butuh kamu gitu, ya. Ada keinginan sama kamu, ada energi ketenangan, tapi seperti juga pikiran dia harus teralihkan yang lain sih. Perasaan dia sama kamu tuh kayak seperti jumpalitan up and down. Jadi sebenarnya emosi dia sama kamu tuh sangat up and down, ya. Jadi di satu sisi dia terjebak dalam situasi keuangan yang mungkin banget dia itu harus naik turun situasi keuangannya. Jadi sangat mungkin, ya, dia itu mungkin lagi emosinya naik turun gitu, ya. Ketika keadaan keuangannya membaik, perasaan dia sama kamu juga bisa lebih membaik dan sebaliknya, ya. Cuman di sini terjelas banget ada energi naik dan turun, energi penyesuaian naik dan turun, ya. Yang kalau Sora lihat sama kamu tuh jadinya emosionalnya tuh jumpalitan banget gitu loh, ya. Dan di sini ada energi di mana Nine of Pentacles. Orang ini juga harga dirinya tinggi, teman-teman. Jadi dia itu kayak nggak mau kelihatan susah. Mungkin banget dia nggak mau bilang sama kamu sebenarnya susahnya dia itu kayak apa, stresnya dia itu kayak apa. Dia itu selalu kelihatannya kuat, selalu kelihatannya tegar, selalu kelihatannya baik-baik aja gitu, ya. Atau kelihatannya kok ya nggak bermasalah kok Sora gitu, ya. Ya itu karena apa? Satu, memang dia ping kelihatan kuat atau tegar, atau memang dia sudah terbiasa untuk seperti itu, ya. Terbiasa untuk kelihatan baik-baik aja sebenarnya, ya. Nah, kenapa dia bisa kelihatannya cuek dan gak peduli? Ya itu lagi, balik lagi gitu, ya. Banyak beban, banyak kerisauan, sehingga ya emosi dia itu sama kamu tuh bisa yang tadi Sora bilang kontras banget, nanti dingin banget, nanti hangat banget. Dan orang ini tuh kayak fokusnya itu aku harus jadi sukses, aku tuh harus jadi berhasil gitu, ya. Itu jadi satu impiannya dia, kesuksesan, keberhasilan gitu loh, ya. Dan di sini kayak dia itu punya energi yang tadi Sora udah bilang, pingin proving itu gede banget gitu, kayak aku tuh bisa, aku tuh sukses, aku bisa berhasil. Tapi secara perasaan kamu juga tahu, ya, kalau orang ini secara perasaan itu memang punya suatu perasaan sama kamu. Artinya ini adalah energi dari seseorang yang tidak bisa dipungkiri kalau perasaan dan hatinya dia itu masih sangat-sangat terkoneksi sama kamu. Ada energi apa lagi yang dia rasakan? Emosi jiwanya pada saat ini. Teman-teman, kenapa? Orang ini tuh sebenarnya dalam posisi yang sangat-sangat mentok. Ya, posisi yang sangat kayak kalau dia nggak bisa perbaiki keadaan dia akan benar-benar terpojok terhadap keadaan, ya. Kayak benar-benar udah mentok gitu, ya. Dia itu kayak benar-benar selalu merasa dia nggak punya backup, dia merasa dia menghadapi semuanya sendiri, ya. Sehingga
Dia itu banyak fokus banget kalau Saudara lihat mungkin di sini melayani ya, entah itu melayani keluarganya gitu ya. Mungkin kalau Saudara di sini banyak yang harus menanggung keluarga sih. Jadi di sini ada pelayanan, mungkin tanggung jawab dia sebagai seorang anak, atau bahkan di sini mungkin tanggung jawab dia sebagai seorang kepala keluarga, itu juga bisa ya. Tanggung jawab dia sebagai seorang kakak. Sebenarnya di sini juga mungkin banget dia banyak denial ya. Di sini juga dia banyak denial. Kenapa? Dia mungkin banget denial sama perasaan dia ke kamu. Karena dia itu punya ketakutan dan punya kekhawatiran, ya. Kenapa? Keadaan aku aja masih kayak gini. Gimana aku mau menanggung kamu, atau aku mau punya perasaan yang kuat sama kamu. Di sini sangat mungkin dia itu juga masih takut sama perasaan dia sendiri. Dia takut kalau dia tuh perasaannya sama kamu, emosinya itu gak bener-bener solid gitu. Artinya apa? Karena dia ngerasa kan emosi dia sama kamu tuh juga naik turun ya. Jadi dia ngerasa kayak, apakah sebenarnya aku sesayang dan sepeduli itu sama kamu? Apakah kamu memang perasaan aku sekuat itu gitu? Dia coba memungkiri. Kenapa? Karena dia takut sama perasaan dia sendiri. Punya perasaan ke kamu itu artinya dia punya tanggung jawab baru juga gitu loh. Apakah ini memang hanya ilusi aku? Apakah kamu hanya aku jadikan pelarian dari situasi aku yang sulit ya teman-teman? Orang ini tuh kayak takut banget punya relationship gitu loh. Kenapa? Karena punya relationship akan punya tanggung jawab lain, termasuk dari segi finansial juga. Itu jadi salah satu kekhawatiran dia. Apakah aku bisa jadi yang terbaik? Apa aku bisa memenuhi gitu ya? Apalagi trauma, dia itu mungkin ada trauma juga gitu ya. Dengan keadaannya dia mungkin saja gitu ya. Dia itu apakah dia bisa membahagiakan kamu, ataukah dia bisa mendapatkan kebahagiaan dari kamu di sini? Karena sangat mungkin banget dia merasa dia itu tidak siap. Kalau Saudara lihat secara perasaan, bukan tidak peduli, tapi lebih kepada dia itu takut tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan atas ekspektasi hubungan yang kamu harapkan gitu loh ya. Dan apakah ini memang cuman perasaan aku sebenarnya, atau ini hanyalah euforia gitu loh. Fokus dia itu pengen nyari tenang dan nyari damai ya. Apalagi kalau dia merasa sekarang nggak semua ya. Beberapa dari kalian itu coba kita lihat ya, bagaimana tindakan yang kamu lakukan selama ini ke dia. Nah, di sini kamu mungkin saja dengan sadar atau tanpa sadar berada dalam posisi yang dia rasakannya. Kamu itu sering nge-push dia. Ya, dia merasa mungkin dalam situasi di corner gitu loh ya. Dan teman-teman dia tahu gitu loh ya, kamu tuh banyak yang dalam tanda kutip mulai bingung gitu loh ya, mau yes atau no sama orang ini gitu. Kamu pun masih banyak berpikir. Nah, dia itu pengen ketenangan dan kedamaian, dan dia takut kalau memberikan kamu banyak harapan, apakah itu bisa membawa ketenangan sama kedamaian atau malah jadi beban lain. Kenapa? Balik lagi, karena saat ini teman-teman, dia itu masih belum sukses, masih belum berhasil. Semakin dia tidak sukses dan belum berhasil, membuat dia pesimis melihat situasi dan keadaan. Ada kepesimisan di sana, ya. Apakah dia akan bisa diterima sama keluarga kamu? Apakah kamu akan bisa menerima kondisi dia terus? Apakah secara sosial dia bisa diterima? Orang ini bergelut banyak teman-teman sama perasaannya dia. Di sini dia bahkan sulit untuk percaya dirinya dia sendiri. Sebenarnya kalau Saudara lihat ya, orang ini tuh kayak mengalami sulit untuk percaya bahkan sama dirinya dia sendiri. Karena keadaan yang begitu rumit buat dia. Di sini banyak energi gloomy, energi stres, energi kehilangan, kesedihan. Jadi bisa saja ada yang baru saja mengalami kehilangan finansial. Tadinya mungkin dia finansialnya bagus, finansialnya kuat, atau berasal dari keluarga yang finansialnya mendukung dia, tapi sekarang malah jatuh gitu ya. Dan di sini ada energi yang toksik dari dalam diri dia. Ada situasi di mana dia itu suka nyalahin orang. Dia pun sadar gitu ya. Dia tuh seperti kayak mencari-cari, ini tuh sebenarnya kesalahan siapa sih? Apakah ini kesalahan aku, keadaan ini gitu. Jadi orang ini tuh kayak seperti lari dari perasaan dia. Kita lihat ya, ada apa lagi? Aku lagi fokus banget sama diri aku pada saat ini. Jadi bukan gak peduli teman-teman, tapi dia tahu fokus utama dia itu harus ke dirinya dia sendiri pada saat ini. Kalau dirinya dia sendiri aja gak bisa dia bantu, gak bisa dia tolong, gimana dia mau fokus sama kamu?
Dan dia merasa situasi itu sangat rumit, complicated, ada banyak kerumitan di sini. Keadaan dia, pikirannya dia, keadaan kamu, pikiran kamu. Aku mencoba melari dari kamu, tapi sebenarnya jiwa aku selalu menginginkan kamu, selalu maunya kamu, selalu kepikirannya kamu. Perasaan aku sebenarnya sama kamu itu nggak pernah berubah sih. Aku hanya mencoba untuk lari aja. Jadi orang ini sebenarnya nggak berubah perasaannya, cuman berusaha sebisa mungkin lari, gitu ya. Karena tadi ya ketakutan dan sebagainya. Kamu terlalu terasa seperti rumah buat aku. Ada kenyamanan, ada keamanan, ada selalu merasa familiar, gitu ya. Aku sesungguhnya tidak ingin kehilangan kamu, ya. Tapi aku merasa malu, ya, dan aku merasa gagal sama hidup aku. Mungkin aku tuh belum bisa benar-benar beres ngadepin, betulin diri aku sendiri, betulin keadaan aku sendiri, betulin pikiran aku sendiri. Jadi orang ini tuh kayak, walaupun kelihatan di luar pasang pagernya dia itu gengsi, ya, tapi sebenarnya dalamnya tuh dia malu loh teman-teman. Dan aku benar-benar bingung apa yang harus aku sampaikan sama kamu. Kalau kamu tanya soal kejelasan hubungan, ini mau gimana dan sebagainya, dia bingung. Ya, apa yang harus aku sampaikan? Dan aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya sama kamu. Jadi orang ini kayak bingung. Ya. Dan kalau kamu tanya suruh jelasin, dia pun bingung mau mulai kata. Jadi orang yang tidak bisa ekspresif sebenarnya. Aku tahu kamu yang sebenarnya terbaik untuk aku. Jadi orang ini memang sebenarnya bukan tidak peduli teman-teman, ya. Orang yang bingung, orang yang linglung, orang yang masih dalam situasi yang gak stabil gitu ya. Itu yang sebenarnya terjadi. Terus orang dan lagi fokus sama dirinya sendiri. Jadi bagaimanakah hubungan kami ke depannya? Apakah ada jalan bisa bersama? Ada Four of Wands. Oke, jadi tadi selain dari ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn, ini juga ada dari Aries, Leo, dan Sagittarius ya untuk zodiaknya. Sora lihat di sini teman-teman, ada potensi kebahagiaan yang mungkin terjadi, ya, keberhasilan hubungan ya. Di sini masih ada energi gairah yang tertarik ke kamu, terkoneksi sama kamu. Namun ya, ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi kalau yang terjadi sekarang adalah memang ya, orang ini sedang pingin fokus sesuatu yang lain gitu loh ya. Jadi ada nggak proses ke sana? Ada gitu ya, tapi dia tahu sekarang itu dia belum siap ya. Kenapa? Dia sedang dalam poin terbawah dalam hidupnya dia, dalam poin yang mau berantakan. Dia hanya bisa ke kamu ketika dia sudah stabil dan berhasil melewati situasi ini. Daya tarik ke kamu, energi ke kamu itu masih sangat kuat, tapi keadaan berkata lain ya. Jadi dia berharap kamu lebih bisa mengerti keadaan dan situasinya dia. Itu ya. Dia sedang berusaha yang terbaik yang dia bisa menurut dia. Tapi Kak Sora, sampai berapa lama aku mesti menunggu dalam ketidakjelasan ini, dalam bla 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 ini? Teman-teman, di sini ada energi dari Queen of Pentacles. Membuat suatu Pentacles itu memang tidak mudah. Jadi memang kalau Sora di sini ada proses panjang. Pentacles itu bisa makan tahunan, ya, karena bukan waktu yang sebentar untuk membuat hal yang sangat real dan nyata, ya. Jadi yang bisa kamu lakukan itu cuma satu, ya. Apa sih empati batin kamu, ya? Kamu harus lebih melihat situasi ini. Kalau kamu coba taruh ya diri kamu dalam posisinya dia. Tidak ada yang Sora bela ya, tapi di kartu ini cuma bilang bahwa kamu harus lihat juga situasi dia tuh seperti apa, ya. Kalau kamu dalam posisi dia tuh gimana? Di sini ada energi perubahan. Perubahan akan sangat mungkin pelan-pelan terjadi. Tapi secepat apa perubahan itu bisa terjadi, teman-teman? Hanya dengan energi cinta, kasih, ketulusan yang bisa kamu berikan ke orang ini, kamu bisa nunggu dia dan sabar terhadap prosesnya, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena ini situasinya memang sepelik itu. Gitu. Jadi cuma dengan ketulusan dan kebesaran hati, cinta yang besar, kamu akan sabar nunggu dia walaupun memang tidak jelas untuk masalah waktu.
ya. Karena orang ini juga harus membangun kepercayaan dirinya dia. Nasihatnya cuma itu aja untuk kamu, ya. Kalau kamu memang merasa yakin gitu ya, satu punya keyakinan, kamu juga punya kebesaran hati, jiwa besar, ya kamu akan nunggu. Tapi kalau untuk kamu yang tim-tim nggak sabaran, yang nggak mau, ya memang mungkin sebaiknya di skip ke yang lain ya. Karena Sora lihat di sini apa adanya ya. Ini orang jumpalitan banget, tapi koneksi kalian jelas ada energi twin flame, soulmate, apapun itu. Meskipun energi twin flame atau soulmate, tapi belum tentu harus bisa bersama. Kadang situasi dan keadaan yang juga mempersulit segala sesuatunya. Oke? Tanya diri kamu sendiri ya. Kalau soal di sini ada perubahan secara bertahap ya, tapi memang tidak bisa cepat. Memang ada sesuatu yang sedang disiapin sama semesta, dan ini adalah rangkaian dari semesta, dan cuman semesta yang apa ya, yang bisa atur waktunya. Jadi ini kembali lagi kepada semesta gitu loh ya. Ada misteri dari semesta yang memang harus berproses di sini gitu ya. Itu sih kalau dari Sora. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau yang pengen beli alat pembacaan dan sebagainya. Kamu pikirin dulu baik-baik ya. Cuman memang keadaannya seperti ini. Tapi menurut Sora ya di satu sisi cukup fair sih. Dia mungkin tidak mau memberikan janji banyak sama kamu karena dia aja sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau kamu ada sesuatu yang kamu kejar, ya kamu lanjutkan hidup kamu. Kita realistis. Tidak ada yang Sora bela. Sora hanya membaca energi apa adanya terhadap situasi dan keadaan yang tertangkap dalam pembacaan Sora. Oke ya. Jadi teman-teman, Sora berharap dengan siapapun reader yang kamu tonton videonya Sora ataupun yang lain, percayalah, Sora yakin juga teman-teman Sora yang lain, konten kreator tarot lain pun sama. Kami hanya membaca energi apa adanya yang kami tangkap ya. Tidak ada yang bertujuan untuk membela satu dengan yang lain ya. Paling tidak yang itu yang Sora tahu dari beberapa teman lain juga gitu loh. Karena Sora juga ada beberapa teman yang Sora diskusi, ngobrol juga gitu ya, tanya pendapat mereka, pengalaman mereka. Ya seperti itulah apa adanya gitu ya. Jadi jangan negative thinking sama readernya gitu. Oke? Kami mau yang terbaik untuk kamu, makanya kami bacakan apa adanya. Oke, ada SAIUSVLJQWZFOVDJEM. Nih, Sora angkat ya, pause. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk zodiak tadi Sora udah bacain, makanya jangan di skip-skip ya. Nonton dari awal kalau kamu ketinggalan. Dan jangan lupa Sora tunggu personal readingnya dan main ke channel pertama Sora di Miss Hana Sora. Ya, sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.